861 Apalagi yang ingin kamu lakukan? Amanda. Orang pertama yang melihat Amanda Mu adalah Novia Xiao. Dia menyapa Amanda Mu begitu dia melihat Amanda Mu. Wajah Novia Xiao sedikit kuyu, tetapi Amanda Mu tidak berpikir dia sedih atas kematian Omar Mu, tetapi karena dia sangat khawatir tentang tubuh Siska Mu sehingga dia begitu kuyu. Ketika Omar Mu sakit parah dan dirawat di rumah sakit, dia sudah memberikan perusahaan Mu ke tangan Fernandi Mu. Dengan kata lain, Omar Mu tidak memiliki kekuatan nyata di tangannya sejak lama. Novia Xiao tentu saja tidak harus melihat wajah Omar Mu. Fernandi Mu juga telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, dan hubungannya dengan Omar Mu relatif mendalam. Di seluruh keluarga Mu, mungkin hanya Fernandi Mu yang akan merasa sedih karena kematian Omar Mu. Amanda Mu mengangkat kepalanya untuk melihat Novia Xiao, dengan ekspresi dingin, Nyonya Mu. Ada sedikit keterasingan dalam nada bicaranya. Novia Xiao mendengar panggilan Amanda Mu kepadanya, membeku sesaat, dan bergumam, Amanda, kamu. Amanda Mu tidak berniat untuk berbicara dengannya lagi, sedikit mengangguk, berbalik dan berjalan ke dalam. Sangat dingin. Hati Amanda Mu setenang yang ditunjukkannya. Dia sekarang bisa memperlakukan keluargamu dengan tenang. Ada banyak orang di dalam, hikmat dan tenang. Amanda Mu melihat foto hitam dan putih Omar Mu di aula berkabung, merasa sedikit terkejut. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika dia keluar, dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat Fernandi Mu. Fernandi Mu berdiri di tengah kerumunan dengan wajah kuyu, berbicara kepada para tamu yang datang untuk berduka. Semakin tenang di antara kedua alisnya. Merasakan tatapan Amanda Mu, dia menoleh dan melihat ke arah Amanda Mu. Segera, dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu kepada orang di sebelahnya, dan berjalan menuju Amanda Mu. Setelah Fernandi Mu mendekat, dia hanya mengucapkan dua kata, sudah datang. Tidak ada emosi ekstra dari dua kata ini, tetapi ada semacam keakraban. Ya, Amanda Mu mengangguk sebagai jawaban, baru datang. Fernandi Mu menunduk sedikit dan terkekeh, kamu benar-benar kejam dan tidak datang untuk melihat kakek untuk terakhir kalinya. Aku tidak kejam, tetapi hanya merasa bahwa itu tidak ada artinya. Aku bukan orang yang penting bagi keluargamu, tetapi terhadap dia juga keluarga, jadi tidak perlu melihat yang terakhir. Dia, dalam kata-kata Amanda Mu mengacu pada Omar Mu. Fernandi Mu terdiam beberapa saat, dan berkata dengan lembut, kamu sudah pintar sejak masih kecil, tapi agak berhati lembut. Kamu pergi sibuk saja, jangan khawatir tentang aku akan pergi setelah beberapa saat. Amanda Mu menoleh dan melihat hujan di luar. Fernandi Mu mengangguk, oke, aku tidak akan mengantar kamu. Amanda Mu menyaksikan Fernandi Mu berjalan ke kerumunan lagi. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, Amanda. Wajah Amanda Mu terkejut, dan dia menoleh dengan tiba-tiba, dan melihat Kenzo Li berdiri hitam di belakangnya. Kenzo Li mengerutkan bibirnya ketika dia melihatnya berbalik, menunjukkan senyum. Bagaimana mungkin Kenzo Li ada di sini? Omong-omong, itu tidak lama sebelum kita bertemu. Mengapa kamu terkejut? Kenzo Li masih lembut dan bergantung. Sebelum Kenzo Li menunjukkan wajah aslinya, Amanda Mu selalu mempercayainya. Amanda Mu melangkah mundur dengan waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Tatapan Kenzo Li jatuh pada Doni yang ada di belakangnya, dan kemudian memandang Amanda Mu lagi, aku hanya ingin mengatakan beberapa kata kepada kamu. Amanda Mu terdiam sesaat, lalu menoleh ke Doni dan berkata, kamu tunggu aku di sini. Doni ragu-ragu dan berdiri diam. Amanda Mu telah pergi ke sisi lain.
862 Aku membantu kamu berurusan dengannya, apakah kamu tidak senang? Kenzo Lee melirik Donnie dan mengikuti Amanda Mu. Amanda Mu berjalan ke sudut tanpa orang, diikuti oleh Kenzo Lee. Amanda Mu berhenti dan kembali menatap Kenzo Lee, katakan saja langsung. Kenzo Lee bertanya dalam kalimat pertama, Ricky Mo telah menemukan kamu. Dia mengatakan kalimat deklaratif, bukan kalimat interrogatif. Ini menunjukkan bahwa dia sangat yakin bahwa Ricky Mo telah menghubungi Amanda Mu. Amanda Mu panik sesaat, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk menatap Kenzo Lee. Kenzo Lee tertawa kecil, dengan suara lembut, jangan gugup, cukup mengobrol santai. Lalu dia mengatakan kalimat lain, tapi dia tidak akan pernah datang ke kamu lagi. Amanda Mu menyipit sedikit untuk melihat Kenzo Lee, tetapi tidak membuat suara. Kenzo Lee merasa lebih baik ketika melihat ini. Dia meletakkan tangannya di saku celananya, senyumnya semakin dalam. Sudah selesai bicara, tanya Amanda Mu, mengangkat alis. Kenzo Lee kembali menatap Amanda Mu dengan ekspresi halus. Jika tidak ada urusan lain maka aku akan kembali. Perusahaan masih memiliki banyak urusan menunggu aku untuk mengurusnya, kata Amanda Mu, mengangkat pergelangan tangannya untuk memeriksa waktu, tampak tidak sabar. Kenzo Lee tampaknya tidak mampu menahannya pada akhir, dan dengan dingin berkata, Amanda, kamu percaya atau tidak bahwa aku benar-benar memiliki cara untuk membuat kamu dan Ricky Mo tidak bisa bersama selamanya? Ketika dia berbicara, dia memperhatikan Amanda Mu dengan seksama, seolah dia ingin menemukan ekspresi yang dia inginkan di wajah Amanda Mu. Namun, Amanda Mu hanya bertanya dengan nada datar, memangnya kenapa? Amanda Mu tertawa, dengan sarkasme samar di senyumnya, bahkan jika kami tidak bisa bersama di masa depan, tetapi menyimpan ingatan itu cukup untuk seumur hidup, kamu tidak mengerti apa itu cinta. Kenzo Lee tampak kesal dengan kegusaran Amanda Mu. Dia memandang Amanda Mu dengan ekspresi suram, aku sudah tahu, semuanya hanyalah sandiwara kamu dan Ricky Mo. Itu memang sandiwara. Tapi yang bersandiwara hanya Ricky Mo seorang. Amanda Mu selalu tidak tahu apa-apa. Tapi, Kenzo Lee menghela nafas panjang dan menenangkan emosinya, tidak masalah, selama kalian mengalami hal buruk, aku akan bahagia. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kenzo Lee adalah psikopat. Tujuannya selalu jelas, dia hanya tidak ingin Ricky Mo hidup dengan tenang. Selama itu bisa mengganggu kedamaian semua orang, dia tampak sangat bahagia. Pada saat ini, Amanda Mu secara tidak sengaja mengangkat matanya dan melihat Siska Mu yang didorong oleh Novia Xiao di kursi roda tidak jauh dari sana. Amanda Mu menoleh dan bertanya pada Kenzo Lee, bagaimana kabar adik kamu? Amanda Mu memperhatikan bahwa wajah Kenzo Lee sedikit berubah ketika dia mendengar dia menyebutkan saudara perempuannya. Kenzo Lee selalu peduli dengan saudara perempuannya. Gadis itu bernama Venia Lee. Setiap orang memiliki kelemahan. Kelemahan beberapa orang tersembunyi di dalam hati mereka, dan kelemahan beberapa orang terungkap dan orang lain dapat melihatnya. Kenzo Lee melihat ke tempat Siska Mu. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, Amanda, kamu harus berterima kasih kepada Siska Mu, dia yang menggantikan kamu menyelamatkan adikku. Tubuh Siska Mu sangat lemah sehingga bisa jatuh oleh hembusan angin. Terkadang waras, tetapi sebagian besar waktu itu terlihat seperti orang bodoh. Jika ini terus berlanjut, Siska Mu tidak akan hidup lama. Amanda Mu berkata dengan dingin, hidup adik kamu adalah kehidupan. Bukankah hidup Siska Mu juga kehidupan? Kenzo Lee tersenyum, tidak, bagiku, hidup kamu lebih penting daripada Siska Mu. Selain itu, Siska Mu seharusnya mati,
aku membantu kamu berurusan dengannya, apakah kamu tidak senang? 863 Bisakah kamu menemani aku? Siskamu akan berakhir hari ini. Singkatnya dalam satu kalimat, dapat dikatakan bahwa orang yang jahat secara alami akan memiliki orang yang lebih jahat untuk membuatnya menderita. Namun, Amandamu tidak setuju dengan pendekatan Kenzo Lee. Pendidikan dan pandangannya hukum membuatnya tidak bisa menyetujui pemikiran Kenzo Lee. Kamu bukannya ingin menemukan identitasku, sehingga kamu bisa merasa lebih nyaman. Amandamu memandang Kenzo Lee dan mencibir, apakah adik kamu tahu bahwa hidupnya sendiri ditukar dengan kehidupan orang lain? Wajah Kenzo Lee tiba-tiba menjadi sangat suram. Amanda, tidak baik bagimu untuk membuatku marah sekarang. Aku baru saja mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu marah? Amandamu mengangkat kepalanya sedikit, menatap tirai hujan di luar. Kenzo Lee menghela nafas lega, dan memandang Amandamu dengan senyum tipis. Kamu sangat pintar, tapi terkadang pintar itu tidak berguna. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Amandamu melihat bagian belakang Kenzo Lee pergi, tenggelam dalam pikiran. Direkturmu. Begitu Kenzo Lee pergi, Doni datang, apakah kamu baik-baik saja? Amandamu menggelengkan kepalanya, lalu memikirkan sesuatu, berjalan ke Doni, dan berkata dengan sangat pelan, apakah Ricky mau menghubungi kamu? Doni menggelengkan kepalanya dengan bingung. Amandamu belum melihat Ricky Mo dalam 2 hari ini. Ketika dia tidak melihat Kenzo Lee, dia tidak berpikir ada sesuatu di hatinya. Namun, ketika dia melihat Kenzo Lee, dia tiba-tiba mulai khawatir tentang Ricky Mo. Ricky Mo selalu percaya diri dan berpikiran dalam. Jika dia tidak berbicara, sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Amandamu menghela nafas. Melihat Amandamu cemberut, Doni tidak bisa menahan cemberutnya. Kembalilah dulu, kata Amandamu, dan berjalan keluar. Setelah berjalan beberapa langkah, dia memperhatikan bahwa seseorang sedang melihat dirinya di belakangnya, jadi dia melihat ke belakang. Dia melihat Siskamu. Siskamu sudah memberi penghormatan terakhir untuk Omarmu dan didorong ke samping oleh Novia Xiao. Novia Xiao memesan sesuatu dengan pelayan di sebelahnya, sementara Siskamu sedang duduk di kursi roda, menatap lurus ke arah Amandamu. Amandamu dan Siskamu saling memandang selama beberapa detik, lalu memalingkan muka. Baru setelah dia berjalan keluar dari pintu rumah duka, tatapan Siskamu terhalang di luar pintu. Malam berikutnya, ketika Amandamu pergi dari perusahaanmu, Novia Xiao tiba-tiba keluar dan menghentikan mobil Amandamu. Amandamu sudah lama bosan dengan Novia Xiao. Dia hanya menurunkan jendela mobil dan menatap Novia Xiao dengan kosong. Novia Xiao memiliki wajah pucat, dan ketika dia melihat Amandamu, dia memanggil, Amanda. Suara itu sangat serak. Amandamu hanya mengangkat alisnya, tetapi masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Siska, suara Novia Xiao sedikit tersendat, dia sudah pergi tadi malam. Amandamu tidak bereaksi untuk sementara waktu, sudah pergi. Ya, Novia Xiao sudah mulai terisak, air mata mengalir dari matanya. Amandamu datang ke sini dengan sia-sia, yang dimaksud Novia Xiao, pergi, adalah meninggal. Ketika dia pergi ke pemakaman kemarin, Siskamu baik-baik saja. Meskipun terlihat lemah, itu tidak sampai pada tingkat itu. Aku sangat sedih sekarang, tapi aku tidak tahu siapa yang harus kucari. Bisakah Amanda menemani aku, kata Novia Xiao sesudahnya, menangis dengan sedih. Jika Amandamu tidak bergerak sama sekali, itu palsu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Novia Xiao sangat sedih karena Siskamu, hatinya menjadi dingin lagi. Siskamu ingin terus membunuhnya,
dia tidak bisa murah hati. 864 kamu bilang aku sakit. Amandamu memandang Novia Xiao, dan berkata dengan dingin, aku akan pulang. Amanda, Novia Xiao berdiri keluar dari jendela mobil dengan air mata. Dia mengulurkan tangan dan memegang ujung jendela mobil. Amanda, kamu, jangan begitu kejam. BBBB. Peluit mobil berdering di belakangnya, mendesak Amandamu untuk mengemudi dengan cepat. Amandamu memandang Novia Xiao tanpa ekspresi, pulanglah lebih awal untuk mengurus pemakaman Siskamu. Jangan mencari aku lagi. Tidak peduli berapa kali kamu menemui aku tidak akan peduli lagi dengan kamu. Novia Xiao tampak ragu, apakah kamu harus begitu kejam? Aku adalah ibu kandung kamu. Kamu sudah mengatakan ini sebelumnya, jadi ubahlah ke sesuatu yang baru. Amandamu memandang Novia Xiao dengan datar, tanpa kesedihan atau sukacita di wajahnya. Novia Xiao memandang Amandamu, sangat terkejut sehingga dia berhenti menangis. Kamu. Amandamu dengan tidak sabar menariknya menjauh dari mobil yang masih memegang jendela. Jangan mencari aku lagi. Dia mengangkat jendela dan menyalakan kembali mobil. Novia Xiao tidak menyerah di jendela mobil, menepuk jendela, bang, mobil. Tampaknya dia masih memanggil namanya. Tapi Amandamu bertekad untuk mengabaikannya dan pergi. Setelah melihat mobil pergi, Amandamu masih bisa melihat Novia Xiao berdiri di pinggir jalan memandangi mobilnya dari cermin. Hanya saja jaraknya agak jauh, Amandamu tidak bisa melihat ekspresi Novia Xiao dengan jelas. Dia menarik matanya dan fokus pada mengemudi. Tapi tanpa sadar dia memikirkan apa yang dikatakan Novia Xiao barusan. Siskamu sudah mati. Terlalu tiba-tiba. Amandamu tidak bisa mengatakan bagaimana rasanya mendengar tentang kematian Siskamu. Rasanya terlalu mendadak. Dia ingat bahwa Siskamu telah mengawasinya ketika dia meninggalkan rumah duka kemarin. Siskamu telah dirawat di rumah sakit begitu lama, tetapi belum membaik, tetapi tubuhnya semakin buruk. Normal untuk tidak dapat bertahan hidup, tetapi tidak menyangka akan mati begitu cepat. Dring-dring. Telepon Amandamu di konsol tengah tiba-tiba berdering. Amandamu meliriknya, itu nomor yang aneh. Dia terkejut dan menekan tombol jawab. Suara di telepon itu memang suara yang akrab didengar Amandamu. Tapi itu bukan orang yang dia bayangkan. Siskamu sudah mati, apakah kamu puas? Suara Kenzo Li datang dari telepon, dengan dingin yang suram. Amandamu semangat yang jelas, Siskamu terbunuh olehmu. Dia masih bertanya-tanya barusan, ketika dia melihat Siskamu kemarin, Siskamu masih baik-baik saja, mengapa tiba-tiba mati? Kenzo Li berkata, kamu terdengar tidak sangat senang. Tanpa menunggu Amandamu berbicara, ia melanjutkan, Amanda, kamu sedikit salah bicara, aku tidak membunuh Siskamu. Dia tidak ingin hidup lagi, dia hidup seperti ini akan lebih baik mati, dan aku hanya membantunya. Kenzo Li seperti orang gila. Amandamu berkata dengan dingin, sulit bagi seorang psikolog untuk merawat dirinya sendiri. Kamu harus pergi ke psikolog lain untuk dirawat. Nada suara Kenzo Li menjadi lebih dingin, kamu bilang aku sakit. Amandamu langsung menutup telepon. Mengemudi kembali ke tempat parkir gedung, Amandamu tidak segera turun, tetapi di dalam mobil dan membuka Weibo. Peter si dulunya berteman dengan Ricky Mo. Bagaimanapun, Ricky Mo menyelamatkan nama baik Peter si dan tidak mengungkapkan kebenaran kematiannya. Penggemar Peter si masih belum tahu apa yang dilakukan Peter si dan bagaimana dia bisa meninggal. Siskamu dulunya adalah pacar Peter si, dan berita kematiannya seharusnya tetap mendapat banyak perhatian. 865 hukuman yang pantas. Amandamu melihat-lihat Weibo,
tetapi tidak melihat topik dan berita terkait kematian Siskamu. Mungkin juga karena keluargamu tidak mengungkapkan berita kematian Siskamu. Kelvinmu adalah orang yang mencintai nama baik, dan pasti agak kuno. Siskamu meninggal pada hari pemakaman Omarmu, dan itu tidak baik bahwa hal semacam ini tersebar. Kakek meninggal, dan cucu perempuan itu mengikuti. Jika hal semacam ini menyebar, itu akan menjadi pembicaraan orang lain setelah makan malam. Kelvinmu, yang sangat mencintai nama baik, tentu saja tidak akan membiarkan berita kematian Siskamu tersebar pada saat ini. Amandamu meletakkan telepon, mengingat apa yang dikatakan Kenzo Lee di telepon sebelumnya, dan wajahnya menjadi tidak senang. Kenzo Lee seperti orang gila sekarang. Amandamu tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan untuk keluar. Keesokan harinya, Amandamu menerima telepon dari pengacara. Sebelumnya Magisu menikam Amandamu di restoran, Amandamu tidak menyerah, dan memilih untuk menuntut Magisu. Pada saat itu, reputasinya begitu hebat sehingga ayah Magisu ingin menyelamatkan Magisu pun, masih harus khawatir tentang opini publik. Bagaimanapun, Magisu menikam Amandamu telah diekspos. Dan peran sebagai ayah Magisu sangat sensitif. Hari pengadilan adalah hari Rabu. Amandamu membawa Doni ke pengadilan. Setelah menghabiskan begitu lama di penjara, Magisu menjadi sangat kurus. Tidak ada cara untuk melihat pemandangan sebelumnya, dan keseluruhan dirinya terlihat sangat buruk. Amandamu dan Magisu saling memandang dari jauh. Magisu memandang Amandamu dengan bodoh, tanpa ekspresi di wajahnya. Mungkin sudah tahu bahwa menunggunya akan menjadi bencana di penjara, jadi Magisu sudah putus asa. Semuanya berjalan dengan baik, sidang pertama berakhir dan Magisu dijatuhi hukuman 8 tahun. Amandamu tidak terlalu peduli dengan hukuman Magisu. Dia hanya membutuhkan Magisu untuk mendapatkan hukuman yang pantas baginya. Di luar pengadilan, dia melihat mobil Lucy Sen. Lucy Sen memiliki kerjaan yang sangat pagi hari ini, jika tidak dia pasti akan datang ke pengadilan untuk mendengarkan. Amandamu berjalan dan Lucy Sen menurunkan jendela mobil. Amandamu menoleh ke Doni dan berkata, "Kamu mengendarai mobil kembali ke perusahaan, dan aku dan Lucy akan pergi makan." Doni mengangguk, lalu berbalik untuk mengemudi. Amandamu masuk ke mobil Lucy Sen. Dia membuka pintu kursi belakang dan duduk, dan mendengar seseorang memanggilnya, "Amanda." Mendongak, itu adalah James Gu. James Gu. Amandamu sedikit terkejut. Dia baru saja melihat keluar mobil, Lucy Sen sedang duduk di barisan belakang, dia pikir itu asisten atau manajer Lucy Sen yang mengemudi. Tanpa diduga, itu adalah James Gu yang mengemudi. Kelompok itu pergi ke Jade Imperial. Tidak peduli kapan, Jade Imperial memiliki pelanggan terbanyak. Ketika Lucy Sen pergi ke kamar mandi, Amandamu bertanya kepada James Gu, apakah ada berita dari Ricky Mo? James Gu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Amandamu mengerutkan bibirnya sedikit, mengaduk sup dalam mangkuk, dan menyesapnya dengan kepala ke bawah. Karena sedang ada masalah merasa makanan tidak ada rasa. Ricky Mo menghilang lagi, seolah menghilang dari udara. James Gu memandang Amandamu dengan serius, dan berhenti berbicara. Segera, Lucy Sen kembali. Ketika Lucy Sen kembali, dia memegang ponsel. Sebelum meletakkan teleponnya, dia membungkuk ke arah Amandamu dan berkata, apakah kamu sudah mendengar tentang Siskamu? Amandamu berspekulasi bahwa kematian Siskamu diketahui oleh media dan sedang dalam pencarian panas. Amandamu mengangguk dan berkata, dia pergi pada malam pemakaman Omarmu.
Novia Xiao pergi ke aku keesokan harinya. Selanjutnya bab 866 orang di baliknya.